Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Akibat lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur, rumah sakit di sejumlah daerah mengalami kelebihan kapasitas, bahkan diantaranya mulai kekurangan tenaga medis. Melalui konfirmasi pesan singkat dengan juru bicara Satgas COVID-19 Rumah Sakit Unair, Alfian, sejak 1 bulan terakhir, Rumah Sakit Khusus Infeksi Universitas Erlangga mulai penuh hingga melebihi kapasitas untuk merawat pasien COVID-19. Bahkan ruangan isolasi khusus dan ICU pun penuh, sehingga banyak pasien COVID yang tertahan di ruang IGD. Tidak hanya overload, RSKI Unair juga kekurangan tenaga kesehatan karena faktor pasien COVID yang meningkat. Selain di Surabaya, rumah sakit rujukan COVID-19 yang mengalami overkapasitas yakni Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso. Di dua rumah sakit ini seluruh ruang isolasi khusus COVID-19 kelebihan kapasitas akibat jumlah pasien COVID-19 yang terus bertambah. Dalam 2 pekan terakhir di RSUD Jombang, rata-rata harian pasien COVID-19 yang harus menjalani isolasi mencapai 14 orang lebih, hingga menyebabkan kapasitas ruang isolasi yang mencapai 110 orang kini telah penuh. Sementara di RSUD Ploso juga mengalami kelebihan kapasitas. Dari catatan pihak RSUD Ploso, total tempat tidur yang tersedia yang hanya 80 orang saat ini telah terisi semua. Bahkan beberapa pasien diminta untuk melakukan karantina mandiri atau ke rumah sakit lain yang berada di luar kota. Sejumlah rumah sakit di Jawa Timur mengalami kelebihan kapasitas atau overload akibat lonjakan kasus COVID-19 khususnya di bulan Desember ini. Bahkan tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit kewalahan hingga ikut terpapar COVID-19. Untuk membahasnya kita akan bergabung dengan Makian Jibril Alfarabi dari tim gugus tugas kuratif COVID-19 Jawa Timur. Selamat siang Dr. Jibril. Selamat siang Mbak Sumi, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Dok, bisa dikasih gambaran dulu berapa bulan terakhir ini seperti apa tren lonjakan kasus COVID-19 di Jawa Timur? Ya Mbak Sumi, jadi memang di Jawa Timur ini kita melihat ya, dulu di bulan Juli itu salah satu puncak pertama yang kita rasakan di Jawa Timur. Karena kasus-kasus rumah sakit penuh di Jawa Timur dulu terjadi di bulan Juli. Zona merah ada 13 waktu itu. Terus akhirnya kita berinisiatif merelaksasi beban rumah sakit itu dengan mendirikan rumah sakit lapangan. Kasus mulai turun, operasi justisi mulai masif. Bulan Oktober itu bor rumah sakit kita turun sampai 35% bulan Oktober. Tapi November setelah 2 minggu setelah libur panjang, bed occupancy rate naik menjadi sekitar 65% dan per kemarin itu 69%. Nah, artinya memang kapasitas bor di rumah sakit ini mulai banyak yang penuh, tapi memang tidak semua rumah sakit penuh. Jadi ada beberapa rumah sakit yang penuh, ada yang tidak. Dan menanggapi hal itu, kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan saat overload di Jawa Timur bulan Juli itu, kita mendirikan lagi rumah sakit darurat lapangan dan menambah rumah sakit rujukan. Per hari ini kita punya 145 rumah sakit rujukan. Jadi bulan Maret kita punya 44 rumah sakit, kita tingkatkan lagi sampai per 21 Desember Ibu Gubernur sudah keputusan Gubernur nomor 640 tahun 2020 bahwa ada 18 rumah sakit rujukan baru di Jawa Timur karena menanggapi kasus-kasus yang overload di beberapa daerah. Ya. Selain itu kami juga meningkat. Ya. Tadi Anda katakan saat ini sudah ada 140 rumah sakit rujukan. Apakah sudah terisi semua dengan pasien COVID-19? Ya, 145 rumah sakit rujukan dengan bornya 69% yang terisi sekarang. Jadi per kemarin 69%. Baik, Dok, apakah sudah ditelusuri sumber lonjakan kasus ini? Apakah banyak dari klaster keluarga atau klaster instansi? Ya, jadi dari peningkatan kasus ini yang nomor 1 adalah klaster keluarga. 2 minggu saja ini di Jawa Timur ada 606 klaster keluarga. Karena memang rata-rata keluarga ini kan banyak yang berinteraksi dan mungkin lengah ya antar keluarga untuk menerapkan protokol kesehatan. Apalagi keluarga yang tidak pernah ketemu. Akhirnya kasus meningkat. Yang nomor 2 klaster kantor itu juga cukup banyak, ada 30, dan klaster perusahaan ada
15 per 2 minggu ini, seperti itu. Baik, dokter, untuk solusinya, karena banyak rumah sakit yang sudah kewalahan begitu ya. Apakah solusi yang tepat untuk para pasien yang mungkin masih menunggu di IGD mungkin tidak kemudian dioper ke rumah sakit di luar kota, atau seperti apa solusi yang mungkin sudah disiapkan? Ya, baik Mbak. Jadi memang solusi-solusi yang kita siapkan, yang pertama kita lindungi tenaga kesehatan. Karena rumah sakit bisa ditambah bednya, tapi tenaga kesehatan tidak bisa ditambah. Mereka harus benar-benar dilindungi dan mereka harus benar-benar jangan sampai mereka tertular COVID. Kita bekerja sama dengan ID untuk memitigasi hal itu. Terus terkait rumah sakit yang penuh, rumah sakit sudah kita tambah kapasitasnya dari yang sebelumnya di bulan November akhir itu bed isolasi biasanya 5.547, sekarang kita punya 7.095, dengan ICU-nya itu 545 di akhir November, kita sekarang sudah punya 658, dan kita punya 3 rumah sakit darurat lapangan. Di Indrapura kapasitasnya kita naikkan menjadi 500, di Malang kita bikin rumah sakit darurat Ijen 306 bed, dan di Jember ada 99 bed. Dan yang terakhir, untuk mencegah pasien-pasien supaya apabila mereka kebingungan atau mereka tidak punya pilihan untuk rumah sakit, kita juga mendirikan yang namanya One Kit Referral System atau COVID Hub. Masyarakat bisa menelpon ke call center kita atau ke call center COVID Hub untuk mencari rumah sakit yang kapasitasnya masih ada, sehingga mereka bisa mencari rumah sakit rujukan COVID yang tepat sesuai dengan kebutuhan, apakah ringan, sedang, atau berat, seperti itu. Oke, apakah karantina mandiri juga disarankan? Iya, jadi untuk karantina mandiri sekarang memang kita sesuaikan dengan kondisi rumah pasien. Ya. Karena kita lihat di lapangan banyak di kampung-kampung yang karantina mandiri itu tidak efektif, karena mungkin satu rumah isinya 10 orang, atau mungkin ventilasinya jelek. Nah, itu kita tidak sarankan. Oleh karena itu, untuk kasus-kasus yang biasanya menunggu swab, meskipun rapidnya reaktif, kita bawa ke gedung BPSDM Jawa Timur. Baik, itu di isolasi terpusat provinsi, dan di tiap kabupaten mereka juga punya tempat isolasi masing-masing, seperti itu. Baik. Kalau kita lihat dari lonjakan kasus di Jawa Timur, artinya protokol kesehatan harus betul-betul diikuti secara ketat ya oleh masyarakat di Jawa Timur supaya kasus tidak kembali bertambah. Terima kasih Dr. Jibril Alfarabi sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.